Menyesal. Cinta itu seperti hantu. Datang tak diundang, pergi juga nggak bilang. Sekalipun aku mengiklankan nomor teleponku di televisi, satu nada dering pun tak kudengar. Tapi dia datang tanpa melihat iklanku. Bagaikan malaikat turun dari surga, ia berteriak, "Awas!" Saat itu aku tahu, cinta datang tepat pada waktunya. Bahkan lebih agresif dari biasanya. Kini aku sadar, tak perlu keluar uang untuk iklan. Si pemilik hati datang tanpa undangan, melengkapi kisah kehidupanku. Ingat, dulu kamu sering cerita tentang kesuksesanmu. Ratusan kali kamu bilang terima kasih kepadaku. Makasih yang, kamu sumber inspirasiku. Suksesku berkat kamu. Kamu tahu kan? Thank you so much udah stay with me sampai sekarang. I love you. You will always be my darling. Waktu itu aku selalu tertawa mendengarmu. Selalu, setiap saat. Namun kali ini, bisakah aku tertawa mendengarmu? Jawabannya pasti tidak. Karena kamu membaca pesan ini. Tolong, tertawalah untukku. Bagaimana aku tidak meneteskan air mata setiap kali membaca pesanmu? Kenapa kamu meninggalkan aku? Kenapa? Hanya itu yang ada dalam benakku. Orang bilang, individu yang menghasilkan karya adalah sama dengan buku terbuka. Mudah untuk dibaca, aku akui itu. Walau aku yakin, dia yang mencintaiku lebih lihai membacaku. Pertanyaannya, mengapa aku tak bisa membaca dirimu? Kenapa aku marah saat kamu pergi tanpa sepatah kata? Kenapa aku marah melihat wajah tersenyummu pergi meninggalkan aku? Aku tak mengerti. Aku tak bisa membaca dirimu. Tak bisakah kamu kembali ke pelukanku, sembari menjelaskan apa makna semuanya ini? Aku terus membayangkan dirimu yang menantiku selesai menulis, lalu berkata dengan suara lembut, "Detailnya udah deket ya? Ayo cepet diselesaikan, aku akan menunggumu." Atau saat kamu menghampiriku di pagi hari, menyentuhku dengan lembut agar aku tak terkejut sambil bertanya, "Kamu masih nulis ya, Yang? Mau makan gak? Aku bawain kesini ya." Tak jarang aku minta maaf setiap kali aku merasa bersalah. "Sorry sayang, aku jadi diemin kamu ya. Maaf ya, hari ini mau makan bareng gak? Aku janji deh, hari ini kita keluar bersama ya." Masih kuingat jelas wajah bahagiamu, kehebohanmu dalam memilih pakaian. Kamu terus menanyakan hal yang sama. "Baju ini bagus gak, Yang?" Dan aku menjawab kamu dengan senyum riang. "Bagus, udah ready." Tapi apa daya, atasanku menelpon dan minta aku untuk merevisi 5 bab terakhir. Ia bilang bahwa ia tak puas dengan akhir ceritanya. Lepas dari itu, ia merasa aku lalai. Maka dengan kejam ia memberi aku waktu 3 hari saja. Dari hati yang paling dalam, ingin rasanya aku menolak tugas itu. Wanita pujaanku sudah siap berangkat. Wajahnya yang berseri-seri itu membuatku sangat marah pada atasanku. Mungkin ini yang disebut kebahagiaan kita selalu terhubung dengan keputusan orang lain. Buktinya, wanita satu-satunya di hidupku harus sendiri lagi. Dan aku menjadi pria yang tak bisa menyimpan janjinya. Baik aku maupun sayangku, kami berdua menjadi tidak bahagia. Jelas dalam pikiranku, wajah rupawan yang berseri menjadi redup. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Harusnya aku jangan lama-lama milih baju.
katanya sambil cemberut. Wajah lucunya saat cemberut selalu membuatku tersenyum. Aku yakin hanya ada satu wajah dan ekspresi seperti ini. Bisa dibilang aku beruntung bertemu dengan dia. Dia adalah harta karun yang tak ternilai. Malam itu, aku mengelus kepalanya dan berbisik kepadanya. Kamu cantik pakai apa aja sayang. Maafin aku gak bisa nempati janjiku. Tapi apa yang kamu katakan? Selalu saja kamu bilang. Aku mengerti. Walau aku yakin kecewa pasti menyelubungimu. Aku tertawa setengah hati. Entah apa yang aku lakukan sekarang. Bernostalgia tanpa ada dirinya. Kesendirianku membuat malam jadi musuhku. Malam terus menghantuiku. Aku mabuk. Aku pergi mencari wanita lain di berbagai tempat. Mencari yang serupa denganmu. Pada akhirnya, aku kembali ke rumahmu saat ini. Menatapi tanah yang menyelimutimu. Hai sayang, apa kabar? Aku mencari kamu, tapi tak kutemukan. Menurutmu kenapa? Baru kali ini aku berharap proyek cloning berhasil. Sebutku sambil berbaring di sampingmu sampai Pak Penjaga datang mengusirku. Saking seringnya aku mampir untuk tidur di sampingmu, Pak Penjaga tak lagi mengusirku. Justru ia membawakan selimut hangat untukku. Aku tertawa. Ia tidak tahu, aku hanya merasa hangat dalam dekapanmu. Dalam detik-detik terakhirmu pun, jariku sibuk bergulat dengan papan ketik. Sungguh busuk diriku. Seorang pria yang aku cinta, terlambat untuk mendekap wanita yang dicintainya. Tubuhnya telah menjadi dingin. Menghangatkannya pun aku tak sanggup. Padahal hanya dalam dekapannya aku merasa hangat. Tidakkah ia akan merasakan hal yang sama? Aku ingin memutar balik waktu dan membuka telingaku. Mengangkat telepon terakhir darimu dan pergi menemuimu saat itu. Apa aku terlalu careless? Atau apa aku ini bukan manusia? Mengapa aku sekejam itu kepadamu? Bahkan aku menyalahkanmu karena pergi tanpa pamit. Salah siapa ini? Aku bertanya-tanya. Salah siapa ini? Tak ingin diriku mengakui bahwa ini adalah salahku. Walau itulah kenyataannya. Cinta datang tak diundang, pergi juga tak mengundang. Melihat namamu terukir di batu nisan membuatku berpikir. Seharusnya aku belajar mengatur waktu dengan lebih baik. Agar aku bisa menghabiskan banyak waktu bersamamu. Maafkan aku sayang. Tak bisakah kamu kembali dan mendengarkan aku minta maaf sekali lagi? Kemudian tertawa. Seperti biasa saat mendengarku. Tolong sekali saja. Aku rindu mendengarmu. Aku rindu melihatmu. Aku rindu kamu.